Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arthur, selamat pagi juga teman-teman. Perkenalkan kami dari grup D sesi 2, izin memperkenalkan diri. Saya Ulan Purnamasari. Saya Muhammad Noval Fensia Pratama. Saya Nurlaila Zahra. Saya dari Jawan Abdillah Herwana. Saya Muhammad Aji Pratama. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Teaching and Distance Education. Mengajar sebagai suatu metode yang sangat kompleks, menyebabkan mengajar bukan hanya sekedar memberikan materi, informasi, ataupun ide dari guru ke peserta didik, melainkan melingkupi berbagai proses kegiatan yang harus dilaksanakan. Profesionalisme guru dalam mengajar dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu kompetensi pedagogik, sosial, profesional, serta kepribadian menurut Petabeng dan Muriarty tahun 2021. Bagi guru, mengajar harus menyesuaikan dengan zaman dan keadaan. Seperti saat ini yang segala pengajaran harus disampaikan secara online. Strategi pengajaran online telah menjadi area diskusi yang efektif bagi para peneliti. Sebagai pandangan umum tentang perubahan pendidikan yang menggabungkan materi teknologi ke dalam struktur pendidikan yang akan guru berikan saat mengajar kepada siswa. Kesuksesan pada implementasi pembelajaran secara baik luring maupun daring dapat dilihat dari ketersediaan tenaga pendidik dalam pengajar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perbedaan model pengajaran berdampak pada hubungan antara guru dan siswa dan menggambarkan pengajaran dan proses pembelajaran. Metode pengajaran auditori dan visual membantu guru dalam pembelajaran daring. Hal ini baik agar mengembangkan minat siswa agar lebih interaktif dan komunikatif. Dalam melakukan pembelajaran online yang berbeda dengan pembelajaran offline, guru dan siswa dapat menggunakan berbagai media online untuk belajar bersama. Dalam penerapan pembelajaran online, multimedia dimanfaatkan guna menunjang keberlangsungan pembelajaran. Suliani Juniati dan Ulfah mengungkapkan bahwa guru kesulitan mengawasi proses evaluasi pembelajaran hitungan seperti aljabar dan lainnya karena media online yang sangat terbatas. Hasil penelitian menunjukkan 71,29% guru menilai PJJ kurang efektif dan 28,71% guru menilai PJJ cukup efektif. Alasan ini karena guru menilai pembelajaran secara online ini disebabkan banyak guru yang tidak memahami teknologi, dan guru juga kesulitan untuk mengevaluasi siswa yang tidak aktif dan komunikatif. Kesulitan para guru di universitas dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran dengan secara tiba-tiba membuatnya bekerja di dalam tekanan dan stres. Transformasi mendadak ini telah terjadi terlepas dari infrastruktur teknologi universitas, guru, dan siswa dalam kesiapannya, dan kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi secara efektif untuk mengajar dan mempelajari konten. Pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring di semua level pendidikan. Program pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh umumnya ada 2 kategori, yakni program reguler dan non-reguler. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan di mana peserta didiknya terpisah dari pendidik, dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Sistem pembelajarannya menggunakan e-learning bukan suatu hal yang baru sebenarnya. Beberapa institusi pendidikan menerapkan secara penuh maupun sebagian. Berikut manfaat yang bisa dinikmati dari proses pembelajaran dengan adanya e-learning. Di antaranya fleksibilitas, kebebasan untuk menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu. Dan juga banyak biaya yang bisa dihemat dari cara pembelajaran dengan e-learning. Penelitian Kerov et al. 2017 dan Nanda dan Irman 2021 menjelaskan bahwa siswa yang mendapatkan pembelajaran blended learning, hasil belajarnya lebih meningkat.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi berbasis internet. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Ini memiliki kelebihan, yaitu pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Tetapi juga memiliki banyak kendala dalam pelaksanaan sehari-hari. Kendala tersebut dapat berupa jam pembelajaran yang kurang efektif karena walaupun kuota sudah diberikan oleh pemerintah, kadang keterbatasan kuota siswa, kurangnya minat belajar. Kejenuhan yang mungkin dirasakan siswa dapat menghambat jalannya pembelajaran jarak jauh atau daring. Hasil belajar merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan proses belajar. Kriteria keberhasilan belajar siswa diukur dari seberapa banyak materi pelajaran yang dapat dikuasai siswa. Akan berbeda proses belajar yang dilakukan dengan kriteria keberhasilan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat memanfaatkan potensi otaknya untuk memecahkan suatu persoalan. Sanjaya 2011. Untuk itu, diperlukannya pengembangan lembar kerja siswa atau LKS berbasis proyek dalam pelaksanaan PJJ pada masa pandemi COVID-19 akan mampu mengoptimalkan pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Menurut Prastowo 2011, LKS berisi tugas berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas teoritis atau tugas praktis sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai siswa. Berikut ini referensi yang kami gunakan untuk mengutip semua pembicaraan di atas. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.